Tuhan tetap harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star, penulis buku Run or Die. Saudara, hari ini tema sentral dari khotbah saya hari ini adalah menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap aspek kehidupan akan membawa kualitas hidup yang benar dan tuntunan ilahi. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Banyak orang sekarang ini, hari-hari ini, saudara sibuk mengejar berbagai hal, karir, pelayanan, bahkan kadang-kadang agenda yang tidak penting ya dikejar juga. Banyak orang mengejar kekayaan, banyak orang mengejar pendidikan, yes. Tetapi tetap saja mereka sering merasa hampa atau salah arah. Nah, masalahnya adalah seringkali prioritas hidup orang Kristen itu tergeser oleh kekhawatiran duniawi, dan Tuhan menjadi pilihan kedua atau ketiga. Nah, bukan yang utama. Mari kita kembali menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Amin. Yang setuju boleh berikan komentar di bawah ini. Nah, saudara, yang kedua ya, yang saya mau bahas, mengapa Tuhan harus menjadi prioritas? Karena Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah pencipta dan pemilik segalanya. Melibatkannya dalam perencanaan hidup adalah bentuk pengakuan akan kedaulatannya. Saudara bisa buka di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saudara, tuntunan akan hikmat itu demikian. Jadi ketika kita menaati firman-Nya dan percaya padanya, Dia akan menetapkan dan menuntun langkah-langkah kita. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan demikian. Nah, saudara, tadi kan saya katakan, jika kita melibatkan Tuhan, jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, maka hidup kita akan berkualitas. Seperti apa hidup yang berkualitas itu? Nah, memprioritaskan Tuhan itu berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kemudian akan menghasilkan kedamaian sejahtera dan masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kasih yang benar itu mengutamakan Tuhan dan memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan cara yang benar. Karena kasih kita berakar pada kasih Tuhan. Amin. Nah, Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang 40. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, saya mau lanjut saja. Yang ketiga, bagaimana menjadikan Tuhan prioritas utama secara praktis. Nah, yang pertama Anda bisa lakukan lewat waktu doa dan firman. Ini penting. Bangun kebiasaan harian yang konsisten untuk berdoa, untuk beribadah, dan membaca firman Tuhan. Firman-Nya itu adalah panduan utama kita, saudara. Kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita, ya kan? Katanya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita dalam menghadapi kehidupan kita ini yang penuh dengan pilihan-pilihan. Kita mau pilih untuk ikut duniawi, hidup secara duniawi, atau kita mau hidup secara rohani, itu pilihan. Dan firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita untuk memimpin kita kepada kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi saudara, kita nggak bisa meninggalkan waktu doa dan firman, karena ini penting. Seberapa kecil pun, sedikit pun waktu yang Anda sisihkan untuk membaca firman dan berdoa, itu penting banget loh, mengubah hidup Anda. Khususnya di tahun 2026
ini. Amin. Anda mau setia berdoa dan baca firman tahun ini? Yang mau setia berkomitmen baca firman dan berdoa tahun ini, berikan komentar ya. Oke. Nah, saudara, kemudian bagaimana menjadikan Tuhan prioritas utama secara praktis? Yang kedua adalah dengan mencari kehendaknya. Dalam setiap keputusan besar manusia pun, dalam setiap keputusan besar maupun kecil, carilah kehendak Tuhan melalui doa dan bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan sekedar mengikuti keinginan kita sendiri. Ini kalau ikutin keinginan kita, itu daging yang bekerja. Tapi kalau kita tanya Tuhan, kita mau bersabar lewat doa-doa, kita tanya Tuhan, maka keinginan Tuhan yang jadi. Dan keinginan Tuhan itu pasti yang terbaik for yourself, buat hidup Anda. Nah, saudara, hidup dalam ketaatan itu berarti prioritas terwujud dalam tindakan nyata. Taatilah perintahnya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesucian. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, saudara, ada lagi hal-hal yang perlu kita pelajari demikian. Kita harus mengatur ulang fokus kita. Terus menerus mengevaluasi prioritas hidup agar tidak terperangkap oleh hal-hal yang fana, saudara. Fokuslah pada tujuan rohani dan kekekalan. Nah, saudara, ada tadi barusan orang ya sharing, counseling juga pada saya, dia mau menyudahi pernikahannya. Nah, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Oke, walaupun pasti karena alasan-alasan yang sudah terjadi yang menyakitkan sekali kehidupan kita, kehidupan wanita tersebut. Namun saudara, saya mau tegaskan bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada perceraian. Yes, dan itu ya dan amin gitu. Kalaupun akhirnya diizinkan, Tuhan bilang boleh bercerai karena itu bangsa Israel itu ngotot kepada Musa pada waktu itu. Makanya ada muncullah ayat, tetapi jika engkau tidak tahan maka boleh bercerai. Tetapi pada dasarnya firman Tuhan tidak mengizinkan pernikahan Kristen itu mengalami perceraian. So, bagaimana hikmat yang terbaik dalam hidup kita? Jika Anda mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh atau tidak benar, lakukan konseling dulu, konseling pernikahan. Ya, Anda pergi ke seorang psikolog atau konselor, maka ketika Anda pulih, Anda akan memulihkan suami Anda. Setuju? Ketika satu orang pulih, dia akan memulihkan lingkungannya. Dia akan melihat lagi, dia tetap kembali dalam kehidupannya, environmentnya, dia tetap kembali dalam lingkungannya yang tempat dia semula berasal, tetapi dengan pemikiran yang berbeda jika dia telah pulih. Nah, bagaimana caranya untuk pulih? Anda bisa ke counseling. Jadi kalau Anda datang ke konselor atau psikolog di zaman sekarang ini, saudara, itu udah hal yang biasa, bukan hal aib, bukan hal yang memalukan lagi, tapi it is normally untuk kita mau hidup yang lebih baik, karena zaman ini tidak akan lebih baik. Jadi kalau Anda berharap Anda akan hidup di dunia yang lebih baik, it is impossible. Jadi saat ini aku mau mengajak kita semua, mari prioritaskan Tuhan. Kalau kamu serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan hidupmu. Yang setuju katakan amin, yang setuju boleh berikan komentar di bawah ini. Dan mari jalani hidup di tahun 2026 ini dengan kekuatan dari Tuhan. Tentunya jika Anda memprioritaskan Tuhan melalui waktu doa dan firman, baca firman setiap hari, maka Anda akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Thank you for listening. God bless you.